Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah, ada 6 tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih belum ditemukan. Sampai sekarang, masih banyak orang yang terus mencari lokasi 6 tempat misterius tersebut. Tempat-tempat misterius yang disebut dalam Al-Quran tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan keberadaannya di dunia ini. Dalam Al-Quran, seperti dalam surat Qaf dan sabda Rasulullah, dijelaskan tentang adanya tempat-tempat misterius di dunia ini, tetapi lokasinya belum ditemukan hingga saat ini. Berikut ini adalah 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang masih belum ditemukan, yang dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat adalah sebuah sumber air kehidupan yang dapat memperpanjang umur manusia. Barang siapa yang meminum air dari telaga ini, hidupnya akan menjadi abadi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kehidupannya hingga kiamat, kecuali jika dia memohon untuk diwafatkan. Beberapa kisah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini dan menurunkan beberapa tetes air dari surga ke bumi. Telaga Ainul Hayat masih menjadi misteri karena lokasinya belum ditemukan. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum air dari telaga ini sehingga dia masih hidup sampai sekarang. Selain itu, Nabi Khidir juga diyakini masih hidup sampai sekarang karena meminum air dari telaga ini. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Telaga Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir dan terletak di Pulau Bermuda. Oleh karena itu, banyak kapal dan orang yang hilang saat melewati daerah tersebut. Konon, setan-setan bergerombol di sekitar tempat tersebut untuk menguasai Ainul Hayat. Namun, jika Pulau Bermuda memang ada, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui di mana sebenarnya Telaga Ainul Hayat berada. Kedua, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kehadiran mereka menjadi salah satu tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat. Raja Zulkarnain membangun sebuah tembok kuat untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Mengenai tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini, masih banyak yang belum terungkap, dan beberapa orang percaya bahwa tembok besar Cina mungkin menjadi penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Kabarnya, sekitar 50 km di utara Beijing, terdapat sebuah desa bernama Badaling yang terletak di kaki bukit. Dari tempat ini, wisatawan dari berbagai belahan dunia dapat memasuki gerbang menuju tembok besar Cina. Karena tingginya, tembok ini dikatakan bisa terlihat dari bulan. Banyak orang mengira bahwa tembok tersebut adalah tembok yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan merupakan bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Seorang penulis dan peneliti yang bernama Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid meyakini bahwa tembok yang dibangun oleh Zulkarnain adalah tembok Cina tersebut. Syekh Hamdi juga menjelaskan secara rinci dan memberikan bukti-bukti penelitiannya dalam sebuah buku. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang jelas antara tembok yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain dan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari batu bata, sementara dalam Al-Quran disebutkan bahwa tembok Zulkarnain terdiri dari tumpuan besi yang dicampur dengan tembaga. Tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun oleh berbagai dinasti yang memerintah Cina, termasuk dinasti Han dan Ming. Tetapi, dalam penjelasan Al-Quran, tembok tersebut dibangun oleh suku bangsa yang meminta bantuan kepada Nabi Zulkarnain. Setelah selesai dibangun, beliau menyatakan bahwa tembok tersebut tidak dapat dilalui atau ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Namun, penjelasan yang berbeda diberikan oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran. Menurutnya, di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, terdapat celah sempit di antara gunung-gunung batu. Tempat ini terletak di jalur utama antara Turkistan dan India. Tempat ini sekarang dikenal dengan nama Buzgol Khana dalam bahasa Turki. Di masa lalu, tempat ini disebut Bab al-Hadid dalam bahasa Arab yang artinya pintu gerbang besi. Sayangnya, hasil foto satelit di koordinat tersebut tidak lagi menunjukkan adanya tembok atau pintu besi yang disebutkan. Ketiga, pulau tempat Dajjal dikurung. Dalam keyakinan Islam, Dajjal dianggap sebagai salah satu makhluk yang akan muncul pada akhir zaman. Namun, hingga saat ini tidak ada informasi yang jelas mengenai lokasi Dajjal yang dikurung. Keterbatasan informasi mengenai Dajjal ini membuat banyak orang tidak mengetahui secara pasti lokasinya dikurung. Beberapa orang berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau yang disebut Socotra, terletak di Samudra Hindia. Pulau ini terletak sekitar 80 km di sebelah timur tanduk Afrika.
dan 380 km di selatan Jazirah Arab. Sokotra adalah kepulauan yang sangat terpencil, sehingga sekitar sepertiga flora di sana tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Meskipun ada pendapat ini, banyak ulama tidak setuju dengan gagasan bahwa Dajjal dikurung di kepulauan Sokotra, karena pendapat tersebut tidak didasarkan pada bukti yang kuat. Keempat, kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam, putra dari Nabi Daud alaihissalam, dikenal sebagai seorang raja yang sangat kaya dan memiliki kekuasaan yang luas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, Nabi Sulaiman memiliki istana kerajaan yang sangat megah, yang dalam literatur bangsa Yahudi dikenal sebagai Solomon Temple. Saat ini, istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada lagi karena telah runtuh, kecuali tembok sebelah barat yang masih berdiri dan disebut sebagai tembok ratapan oleh orang Yahudi. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa istana Nabi Sulaiman tidak runtuh secara alami, melainkan dihancurkan oleh orang-orang Yahudi yang angkuh dan sombong. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Beberapa kisah menggambarkan ciri-ciri istana Sulaiman, di antaranya pintu istana yang terbuat dari kayu zaitun dan cemara, lantai yang terbuat dari kaca dan emas, serta bangunan yang berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Menurut versi orang Yahudi, warna biru melambangkan langit, merah melambangkan bumi, dan ungu adalah kombinasi dari dua warna tersebut yang melambangkan pertemuan langit dan bumi. Dalam lingkungan istana Sulaiman juga terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Konon, ada 32 pilar di pintu gerbang istana tersebut. Beberapa orang meyakini bahwa fondasi kuil Nabi Sulaiman sekarang terletak di Masjid Al-Aqsa. Tetapi, karena fondasinya telah roboh, kuil ini tidak dapat dibangun kembali. Disebutkan pula bahwa lokasi istana kerajaan Nabi Sulaiman berada di sebelah selatan The Dome of the Rock, yang merupakan masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Namun, sampai saat ini tidak ada bukti atau peninggalan yang menunjukkan keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman. Kelima, Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Jabal Qaf atau Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang Nabi Muhammad SAW kisahkan ketika ia kembali dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha ke langit ketujuh. Saat dalam perjalanan, Rasulullah terpesona oleh keindahan Jabal Qaf yang memancarkan sinar biru langit yang menakjubkan. Rasulullah SAW kemudian mengajak malaikat Jibril untuk mengunjunginya, dan ternyata sinar biru tersebut berasal dari gundukan gunung besar bernama Jabal Qaf. Dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Qaf digambarkan sebagai gunung yang tidak dapat terlihat oleh mata biasa. Jabal Qaf terdiri dari berbagai lapisan, bahkan mencapai 70 lapisan. Ibnu Ashur menyatakan bahwa warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru yang dipancarkan oleh Jabal Qaf. Dalam Al-Quran, Jabal Qaf disebutkan dalam surat Qaf, namun hingga saat ini belum ada orang yang menemukannya. Keenam, Sumur Barhut. Sumur Barhut adalah sebuah sumur yang masih menimbulkan misteri. Diperkirakan bahwa sumur ini dihuni oleh bangsa jin dan terletak di lembah padang pasir yang disebut Barhut di Hadramaut, Yaman. Selain itu, Sumur Barhut juga dianggap sebagai sumur dengan sumber mata air terburuk di dunia. Sumur ini memiliki ukuran sekitar 100 meter dan kedalaman sekitar 250 meter. Sumur Barhut menjadi sebuah legenda yang masih menjadi sumber perdebatan hingga sekarang, termasuk mengenai apakah di sana terdapat ruh-ruh orang kafir. Beberapa orang mengatakan bahwa Sumur Barhut merupakan titik awal kehancuran dunia dan merupakan tempat yang tidak dapat dihuni. Itulah 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab.